Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Mari satu hati, kita pasti diberkati. Hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3, ayat 22 sampai dengan 29. Kalian adalah anak-anak Allah berkat iman. Bacaan Injil dari Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema, kita semua satu dalam Kristus Yesus. Ibu, bapak, saudara, saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, keragaman ada dalam setiap kebersamaan, termasuk juga anak-anak Tuhan. Namun demikian, dalam segala hal baik, hendaknya kita selalu ada dalam kesatuan tekad, semangat, cita-cita, harapan, dan tujuan. Khusus bagi anak-anak Tuhan, pasti ada dalam satu iman, yaitu iman akan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat. Dalam iman akan Yesus, anak-anak Tuhan satu tekad untuk mengabdikan seluruh hidup demi kebaikan, kebenaran, serta kesejahteraan. Satu semangat untuk melayani Tuhan dan sesama dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Satu cita-cita mewujudkan kerajaan Allah yang semakin nyata dalam hidup setiap hari. Satu harapan akan kehidupan kekal bersama para kudus yang telah lebih dahulu mengalami kemuliaan di surga. Satu tujuan untuk terus memuliakan Tuhan selama-lamanya. Dalam Kristus kita bersatu, dan Kristus memang menyatukan semua anak-anaknya untuk bersama dalam peziarahan menuju kesempurnaan keselamatan. Untuk mewujudkan kesatuan itu, maka Kristus menghendaki agar anak-anaknya bertekun dalam perjamuan tubuh dan darahnya. Dalam perjamuan Ekaristi terjadilah komunio, kesatuan dengan Kristus dan kesatuan dengan seluruh umat lainnya. Dalam tubuh dan darah Kristus, kita mengenangkan sengsara Kristus, sehingga kita boleh bersatu dalam kematian, bersatu dalam kebangkitan,
dan bersatu dalam kemuliaan di surga. Kristus juga menghendaki kesatuan dalam diri para umatnya. Dalam iman yang sama akan Kristus, semua anak-anak Tuhan bersatu dalam gereja dengan Kristus sebagai kepalanya. Dalam gereja, seluruh anak Tuhan berjalan dalam langkah peziarahan yang sama untuk menuju kepenuhan kemuliaan. Ibu bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, tentu tidak mengesampingkan kenyataan bahwa dalam mewujudkan kesatuan sebagai anak-anak Tuhan tidaklah selalu mudah. Tantangan dalam kebersamaan selalu harus dihadapi dengan bijaksana. Zaman yang berjalan dengan banyak kemudahan, sekularisme semakin besar. Banyak anak Tuhan menekankan hal-hal duniawi, melupakan hidup rohani, dan kesatuan dengan Tuhan bisa semakin merosot. Kesatuan dengan Tuhan yang menjadi sumber kesaksian jika semakin merosot, relasi di antara sesama anak Tuhan juga semakin renggang. Egoisme sangat dirasakan terus mewarnai kehidupan bersama akhir-akhir ini. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam kebersamaan anak-anak Tuhan, mengingat banyak pendapat sering sulit dipertemukan dan kesatuan komunitas atau paguyuban semakin rentan. Gotong royong yang menjadi ciri khas dan semangat masyarakat di masa lalu semakin lama semakin menipis. Kesatuan dalam kebersamaan anak-anak Tuhan juga berhadapan dengan kelompok-kelompok masyarakat atau agama yang tidak menghendaki gereja berkembang dan berbuah. Di beberapa tempat, rumah ibadat dipersoalkan, pertemuan dan doa dibubarkan, bahkan kuburan juga dipermasalahkan. Ibu bapak saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan pada bacaan pertama hari ini, Paulus mengingatkan agar kita menyadari karunia pembaptisan yang menyatukan kita dengan Kristus. Karena pembaptisan kita semua bersatu sebagai anak-anak Tuhan dan perlu menjaga kesatuan terus-menerus. Paulus berkata, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana Kristus yang tidak membeda-bedakan orang yang akan diselamatkan,
kita pun dalam Kristus tidak perlu membeda-bedakan orang dalam berteman, dalam mengasihi, dan dalam bersaksi atas kebaikan dan kebenaran. Dalam bacaan Injil, Yesus dengan amat jelas tidak meletakkan relasi biologis harus selalu diprioritaskan dibanding relasi dengan orang-orang yang dengan sungguh mewujudkan firman di dalam hidupnya. Maka ketika seseorang mengatakan kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau," Yesus langsung menyaut, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Akhirnya mari kita sadari bersama bahwa kesatuan merupakan identitas anak-anak Tuhan. Seperti apapun tantangan dan kesulitan, kita tetap bersatu di dalam iman akan Yesus Kristus. Maka kita semua akan ambil bagian dalam keselamatan. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.